Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala mempertemukan kita kembali di majelis ilmu kajian online pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan pagi hari ini kita memasuki pembahasan tentang alamatu ahlil bid'ah wal ahwa. Masih berkaitan dengan poin yang disampaikan oleh Imam Ahmad di antara usulus sunnah, pokok-pokok sunnah, yaitu tarkul bid'ah, meninggalkan kebid'ahan, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah kesesatan. Beliau mengatakan alamatu ahlil bid'ah wal ahwa, tanda-tanda atau ciri-ciri yang umum dari ahlil bid'ah dan para pengekor hawa nafsu. Ahlil bid'ah, kata beliau, memiliki alamat, punya ciri-ciri atau karakteristik atau tanda yang dengannya diketahui bahwa dia ini adalah seorang pengekor hawa nafsu alias ahlil bid'ah. Di antara tandanya adalah al-waqi'ah fi ahlil athar, yaitu gemar mencela, memfitnah, menuduh tanpa hak orang-orang yang berada di atas sunnah. Ya, gemar menuduh salafiyin dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, berkata Abu Hatim, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan alamatu ahlil bid'ah al-waqi'ah fi ahlil athar. Tanda ahlil bid'ah adalah celaan terhadap ahli sunnah, tuduhannya terhadap ahli sunnah. Wa misdaqu dzalika fi asrina hadza ma yahmilu bihi at-takfiriyun 'ala al-allamah al-muhaddits Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala wa ghairihi min ulama'i ahli sunnah. Dan bukti nyata dari tanda yang satu ini diantaranya adalah yaitu apa yang diucapkan, dituduhkan oleh para takfiriyun atau orang-orang yang berakidahkan khawarij. Mereka ini di zaman sekarang sering menuduh al-muhaddits al-imam Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Ya, dengan tuduhan-tuduhan yang fitnah-fitnahan yang dusta. Ya, di antara yang terkenal, mereka menuduh Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani sebagai ulama haid dan nifas. Mereka menuduh Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah dengan ulama su', ya, ulama-ulama yang buruk katanya. Dituduh bahwa beliau rahimahullah ta'ala ini adalah ahlul hadath, sebagai pengganti dari ahlul hadith. Dan yang lebih sering dipakai, Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani ini dituduh seorang ahli hadith yang tidak memiliki sanad katanya. Maka ini dibantah oleh para ulama.
Mereka menuduh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tidak memiliki guru, tidak memiliki sanad keilmuan. Ini tuduhan-tuduhan yang dusta. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kalau Anda membaca sirah beliau, rahimahullah ta'ala, beliau memiliki guru-guru yang merupakan pakar-pakar hadis di situ. Di antaranya adalah ayahnya sendiri, yaitu ayahnya sendiri yang bernama Syekh Nuh ibn Adam, rahimahullah ta'ala, yang beliau merupakan seorang ahli hadis. Kemudian juga di antara guru beliau adalah Syekh Sa'id Al-Burhani, yang juga merupakan ulama ahli hadis. Kemudian juga Syekh Muhammad Raghib At-Tabbah, itu juga salah satu guru Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang juga merupakan seorang ulama hadis. Dan kalau kita lihat ada tazkiyah, banyak sekali rekomendasi dari para ulama-ulama yang lain. Bahkan baik kawan maupun lawan mengakui keilmuan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Setelah dibantah kalau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ini punya guru, mereka berpindah ke tuduhan yang lain. Oh iya, gurunya cuma sedikit katanya. Ya, kalau ulama itu gurunya banyak. Ini standar dari mana? Ya, standar dari mana yang mengharuskan guru itu harus sekian, nggak boleh sekian. Ini mereka mengada-ngadakan sesuatu yang dusta. Nah, maka Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau adalah seorang ulama ahli hadis yang pakar dalam keilmuan hadis. Makanya takhrij atau komentar-komentar beliau terhadap hadis-hadis Nabi SAW itu dijadikan rujukan bahkan oleh ahli bid'ah sekalipun. Kita tidak jarang ya mendengar ahli bid'ah menyebutkan suatu hadis kemudian ditutup dengan ucapan sahahahu Al-Albani, disahihkan oleh Al-Albani. Itu dipakai juga. Ini menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kredibilitas beliau dalam ilmu hadis diakui oleh kawan maupun oleh lawan, bahkan oleh ahli bid'ah sekalipun. Wa min alamati ahli bid'ah wal ahwa syiddatu mu'adatihim li ahli hadis wa sukutuhum an ahli ghayyi wal batil. Kemudian di antara ciri ahli bid'ah yang lain adalah mereka itu sangat keras permusuhannya terhadap ahlus sunnah. Ya, sangat luar biasa mereka memusuhi orang-orang yang berada di atas sunnah. Dan diamnya mereka terhadap orang-orang yang batil. Ya, diamnya mereka terhadap orang-orang yang sesat, pelaku syirik, pelaku bid'ah, mereka diamkan. Sedangkan orang yang teguh di atas sunnah, berpegang teguh di atas tauhid, justru mereka habisi, justru mereka musuhi. Nah, ini tanda ahli bid'ah. Maka kalau ada yang katanya ahlus sunnah, kemudian memusuhi dakwah sunnah, ya, menghentikan kajian-kajian sunnah, memprovokasi takmir-takmir masjid untuk menghentikan kajian-kajian sunnah, nah, ini termasuk di antara ciri ahli bid'ah. Meskipun casingnya casing sunnah. Ya, meskipun dia dikenal sebagai dai sunnah, tapi kalau kelakuannya memusuhi orang-orang yang mengibarkan bendera sunnah, memberantas bid'ah, dimusuhi sama dia, karena dianggap dakwahnya itu bisa mengganggu agendanya mereka. Ya, dakwah sunnah ini bisa mengganggu posisi mereka, maka dimusuhi. Maka ini berarti ciri-ciri dari ahli bid'ah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW ketika mensifati orang-orang Khawarij. Nabi ketika mensifati orang-orang Khawarij, beliau mengatakan yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan. Orang-orang Khawarij itu mereka memerangi kaum muslimin dan mereka membiarkan orang-orang penyembah berhala. Ya, ini ciri ahli bid'ah secara umum. Wa qala Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah fi aqidatis salaf wa ashabil hadith. Berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Aqidatis Salaf wa Ashabil Hadith, yang kitab ini juga dikaji oleh guru kami Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan wa alamatu al-bid'ah ala ahliha badiyatun zahirah. Tanda ciri ahli bid'ah itu sangatlah nampak, sangatlah jelas sekali. Wa adharu ayatihim wa alamatihim syiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan paling nampak di antara ciri-ciri tanda-tandanya ahli bid'ah itu adalah kerasnya permusuhan mereka terhadap para pembawa bendera sunnah. Orang-orang yang menyampaikan hadis Nabi SAW, orang-orang yang berpegang dengan akidahnya Nabi SAW, itu dimusuhi oleh ahli bid'ah. Wahtiqaruhum lahum wa tasmiyatuhum iyahum hasyawiyatan wa jahalatan wa zahiriyatan wa musyabbihatan. Dan mereka sering, ahli bid'ah ini sering menjuluki ahlu sunnah, orang-orang yang mengibarkan bendera sunnah dan memerangi bid'ah, dijuluki sebagai hasyawiyah, orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Ya, sebagaimana dahulu Nabi Nuh alaihissalam dituduh oleh kaumnya, pengikut-pengikutnya Nabi Nuh dituduh sebagai orang-orang rendahan. Kata mereka sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i." Dan tidaklah kami melihat pengikut-pengikutmu wahai Nabi Nuh itu orang-orang yang rendahan, orang-orang yang nggak punya ilmu. Mereka menuduh dengan orang-orang ahlu sunnah ini sebagai orang-orang yang bodoh, kaum tekstualis, yang memahami ayat itu saklek gitu, kalau bahasa kita. Yang nggak bisa ditarik-tarik gitu ayatnya. Pokoknya kalau wis haram ya haram. Kalau bid'ah ya bid'ah. Kalau syirik ya syirik. Kalau hak, hak. Kalau batil, batil. Nggak ada kelonggaran-kelonggaran gitu katanya. Ya. Dan juga dituduh sebagai musyabbihah dalam masalah asma wa sifat. Ketika ahlu sunnah hanya menetapkan apa yang Allah sifatkan atas dirinya dan apa yang disifati oleh Nabi SAW dalam sunnahnya, ahlu sunnah menetapkan apa adanya. Maka dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk. Ahlu sunnah mengatakan Allah memiliki tangan. Sebagaimana yang Allah firmankan sendiri dalam firman-Nya, bal yadahu mabsutatan. Allah juga mengatakan tentang iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah memiliki wajah secara hakiki. Tidak sama wajah Allah dengan wajah makhluk. Dan tidak boleh ditanyakan bagaimana wajah Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Namun mereka menuduh ahlu sunnah ini musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. I'tiqadan minhum fi akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annaha bima'zilin 'anil ilmi wa annal ilma ma yu'tihi syaitanu ilaihim min nataiji uqulihimul fasidah wa wasawisi sudurihim al-mudlimah wa hawajisi qulubihim al-khaliyah minal khair wa hujajihim al-'atilah ulaika alladzina la'anahumullah. Ahlul bid'ah menuduh ahlus sunnah seperti itu karena mereka menganggap bahwa hadits-hadits yang disampaikan oleh ahlus sunnah, ya, kabar-kabar dari Nabi SAW yang disampaikan oleh ahlus sunnah wal jamaah, itu katanya harus dipahami secara kontekstual. Ya, itu ada ilmunya katanya, jangan disampaikan secara saklek gitu. Nah, ini mereka mengatakan demikian, tujuannya adalah untuk supaya bisa mengotak-ngatik hukum syariat, supaya bisa mentakwil-takwil ayat-ayat tentang akidah, hadis-hadis tentang akidah. Makanya diungkapkan dengan ungkapan kontekstual. Harus dipahami secara konteksnya. Jangan dipahami secara teksnya, katanya. Karena kata Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, tidaklah ilmu yang mereka miliki, ahlul bid'ah ini tidaklah ilmu yang mereka miliki, kecuali ilmu yang didatangkan oleh syaitan kepada mereka. Dan ilmu yang berasal dari akal mereka yang rusak. Dan bisikan-bisikan hati mereka yang kosong dari ilmu, kata beliau. Dan mereka tidak ada kebaikan dalam hati mereka. Dan hujah-hujah mereka tertolak. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Warawal hakim bi isnadin sahihin an Ahmad ibn Sinan al-Khattab qal laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadith. Fa idza ibtada'a ar-rajulu nuzi'at halawatul hadith min qalbih. Kata beliau, kata Ahmad ibn Sinan al-Khattab, beliau mengatakan tidak ada seorang ahli bid'ah pun di dunia ini melainkan pasti dia itu memusuhi ahlus sunnah. Dan apabila seorang jatuh dalam kebid'ahan, baik bid'ah akidah ataupun bid'ah amaliyah, maka akan dicabut lezatnya sunnah dari dalam dadanya. Nah, ini sunnatullah.
Ahlul bid'ah pasti memusuhi ahlus sunnah. Maka jangan Anda mencoba untuk berbaik-baikan sama ahlul bid'ah. Jangan Anda coba bermanis muka dengan ahlul bid'ah. Jangan Anda coba bermanis muka karena katanya untuk menggayat hatinya. Makanya saya berbuat baik kepada dia. Enggak. Ahlul bid'ah dalam menghabisi ahli sunnah itu tanpa basa-basi. Mereka menuduh ahlu sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Meskipun Anda berbuat baik kepada mereka, mereka nggak peduli. Mereka tetap menghabisi ahli sunnah wal jamaah. Dan ini yang kita saksikan sendiri. Di mana dahulu, sebagian orang itu mencoba untuk mendekati ahli bid'ah, tokoh-tokohnya, mendekati ahli bid'ah, berbaik-baikan dengan mereka, dikasih hadiah, ya, atau duduk bersama mereka, ngopi bersama mereka. Tujuannya awalnya untuk menarik mereka ke dalam sunnah. Mencoba untuk tidak menyakiti mereka dengan menyinggung bid'ah-bid'ahnya. Enggak, si ahli sunnah ini diam saja. Tapi ternyata ahli bid'ah ini enggak basa-basi. Di depan ahlu sunnah, mereka tetap menampakkan bid'ahnya dan menampakkan kebenciannya terhadap sunnah. Enggak malu-malu mereka. Anda bermalu-malu di hadapannya, tapi mereka tidak bermalu-malu di hadapan Anda untuk menampakkan bid'ahnya. Maka ngapain Anda bermanis muka kepada ahli bid'ah? Ya, maka mereka pasti memusuhi ahlus sunnah wal jamaah. Wa qala Abu Nasrin al-Faqih. Berkata Abu Nasr al-Faqih. Laisa syai'un athqala ala ahlil ilhad wala abghada ilaihim min sima'il hadith wa riwayatihi bi isnadih. Kata Abu Nasr al-Faqih rahimahullah, beliau mengatakan tidak ada sesuatu apapun yang lebih dirasa berat bagi ahli bid'ah dan tidak ada yang lebih membuat mereka murka selain daripada mereka mendengar hadis Nabi SAW dengan periwayatannya. Itu yang membuat ahli bid'ah itu meradang. Ketika dibacakan, disampaikan hadis Nabi SAW, meradang mereka. Itu ciri ahli bid'ah. Apalagi kalau disampaikan dengan tentang hadis-hadis yang memang mencela bid'ah, nah itu sudah meradang mereka. Nah, itu didapati sebagian orang itu, ketika ada seorang ustadz ahlu sunnah, membuka kajiannya dengan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, sampai ucapan Nabi SAW, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadis Nabi SAW. Baru membuka kajian dengan membukanya dengan khutbatul hajah, ahli bid'ah sudah meradang. Oh, ini Wahabi ini. Loh, kok bisa? Iya itu. Baru kajian saja sudah membukanya dengan bid'ah. Belum menyampaikan kajian, masih menyampaikan khutbatul hajah, muqaddimah khutbatul hajah. Sudah meradang, kepanasan mereka. Ya, maka kalau ada orang yang kepanasan ketika dibacakan hadis Nabi SAW, ini tanda dia itu ciri ahli bid'ah. Ya, tanda dari ahli bid'ah tersebut. Disampaikan tentang hadis Nabi SAW, al-khawarij kilabu ahlin nar. Khawarij itu adalah anjing-anjingnya neraka. Dijadikan sebagai judul kajian. Karena sebaik-baik ucapan adalah ucapan Nabi SAW. Maka pantas untuk dijadikan sebagai tema pembahasan, tema kajian. Khawarij, anjing-anjing neraka. Ada yang kepanasan. Dianggapnya itu ucapan yang nggak ada adab, nggak ada akhlak. Tidak bijak dalam berdakwah. Tidak bijak dalam memilih kata-kata. Itu hadis Nabi SAW. Maka kalau ada yang meradang, murka ketika disampaikan hadis Nabi SAW, ini kata Imam Abu Nasr al-Faqih, itu merupakan tanda ahli bid'ah. Wa qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, berkata lagi Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidah As-Salaf Ashabil Hadis, beliau mengatakan, ana ra'aitu ahlal bid'ah fi hadhihi al-asma' allati laqabu biha ahlas sunnah salaku fiha maslakal musyrikin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu iktasamul qawla fihi fasammahu ba'dhum sahiran wa ba'dhum kahinan wa ba'dhum sya'iran wa ba'dhum majnunan wa ba'dhum maftunan wa ba'dhum mukhtaliqan kadzaban wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min tilkal ma'ayibi ba'idan bari'an wa lam yakun illa rasulan mustafa nabiyan. Kata beliau,
Kata Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat ahli bid'ah ketika aku perhatikan lakop-lakop, julukan-julukan yang dilontarkan oleh ahli bid'ah kepada ahlu sunnah, tak lihat-lihat, kata Imam Abu Utsman As-Sabuni, itu mirip seperti perbuatannya orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka menjuluki Nabi SAW dengan julukan-julukan yang beragam. Sebagian orang-orang musyrikin menjuluki Nabi SAW sebagai tukang sihir, yang lain menjuluki sebagai dukun, peramal, yang lainnya menjuluki syair, tukang syair, yang lain menjuluki gila, yang lain menjuluki maftun, orang yang terfitnah, yang lain menjuluki Nabi SAW sebagai orang yang suka ngarang-ngarang ucapan atau pendusta. Padahal Nabi SAW sangat jauh dari tuduhan-tuduhan tersebut, dan tidaklah beliau ini SAW, melainkan beliau hanyalah seorang rasul yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipilih oleh Allah sebagai seorang nabi. Itu mirip dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu ketika menuduh ahli sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang beragam. Orang-orang Khawarij menuduh ahlu sunnah wal jamaah sebagai penjilat penguasa. Orang-orang yang menjilat kepada penguasa. Kebalikannya, orang-orang Murji'ah menuduh ahlu sunnah wal jamaah sebagai Khawarij yang suka mengkafirkan penguasa katanya, yang suka memberontak kepada penguasa, yang radikal katanya. Loh, ini yang benar yang mana ini? Di satu sisi dituduh sebagai penjilat penguasa, tapi di satu sisi dituduh sebagai kelompok yang radikal, anti sama penguasa, yang suka memberontak kepada penguasa. Itu memang kelihatan ya di sini betapa ahlu sunnah itu memang pertengahan. Sampai-sampai ahlul bid'ah itu bingung sendiri. Yang satu menuduh penjilat penguasa, yang satu menuduh memberontak kepada penguasa. Itu disebabkan karena ahlu sunnah wal jamaah itu senantiasa pertengahan. Tidak ghulu, tidak ifrat, dan tidak tafrid. Ahlu sunnah wal jamaah mendengar dan taat kepada penguasa. Tapi di satu sisi, ahlu sunnah tidak mendengar dan taat kepada penguasa, manakala penguasa memerintahkan kepada kemaksiatan. Ya, ini nampak sekali bagaimana ahlu sunnah wal jamaah itu adalah wasat, pertengahan. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan tentang Nabi SAW yang dituduh oleh orang-orang musyrikin, "Undur kaifa darabu lakal amthal." Perhatikan wahai Muhammad, bagaimana mereka itu melemparkan tuduhan-tuduhan dusta kepadamu. Fadallu fala yastati'una sabila. Mereka tersesat dan mereka tidak bisa menentukan jalan untuk menuduh engkau. Mereka kebingungan untuk menuduhmu. Ya. Ini kata Imam As-Sabuni rahimahullah taala. Kadzalikal mubtadi'a khadalahumullah iktasamul qawla fi hamalati akhbari wa naqalati athari wa ruwati ahadithihi al-muqtadina bihi al-muhtadina bisunnati fasammahum ba'duhum hasyawiyah wa ba'duhum musyabbiha wa ashabul hadith isamatun min hadhil ma'ayibi bari'atun zakiyatun naqiyah wa laysu illa ahlas sunnatil mudiyah wasiratil mardiyah wasubulis sawiyah wal hujajil balighatil qawiyah. Kata beliau, demikian ahli bid'ah yang semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Mereka berbeda-beda ketika menjuluki ahlu sunnah wal jamaah yang merupakan orang-orang yang berpegang dengan sunnah, mengibarkan bendera sunnah, yang menyampaikan sunnah, menyampaikan hadis Nabi SAW, yang berpegang dengan sunnah tersebut. Sebagian mereka menuduh ahlu sunnah itu hasyawiyah, orang-orang rendahan. Ahli bid'ah yang lain menuduh musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada yang menuduh mujassimah, yang menjasmanikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbeda-beda dalam menjuluki ahlu sunnah wal jamaah. Padahal ahlu sunnah itu sangat berlepas diri, sangat jauh dari tuduhan-tuduhan itu, tuduhan-tuduhan tersebut. Ya, ahlu sunnah wal jamaah itu tidaklah mereka ini hanya sekedar yang berpegang dengan sunnah yang murni, ya berpegang dengan sirah Nabi SAW, jalan yang lurus dan hujjah-hujjah yang kuat. Ahlu sunnah hanya berpegang dengan itu semuanya. Kemudian kata beliau, qad waffaqahumullahu littiba'i kitabi wa wahyihi wa khitabihi wal iktida'i bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi akhbari
wa a'anahum 'ala tamassuki bisiratihi. Sungguh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ittiba, mengikuti kitabnya, mengikuti wahyunya. Ahlus Sunnah al-iqtida bi rasulih, mengikuti Nabi SAW, meneladani Nabi SAW dalam sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Ahlus Sunnah untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Wal ihtida'i bimulazamati sunnati. Allah berikan taufik kepada Ahlus Sunnah untuk berpegang dengan petunjuk Nabi SAW wa syaraha sudurahum limahabbatihi, dan Allah melapangkan hati Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mencintai sunnah Nabi SAW wa mahabbati a'immati syariatihi wa ulama'i ummatihi wa man ahabba qauman fahuwa ma'ahum yaumal qiyamah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Nabi, mencintai para ulama-ulama yang lurus di atas syariat Nabi, ya, dan tidaklah seseorang mencintai suatu kaum melainkan mereka akan bersama kaum tersebut sampai hari kiamat. Nah, kalau kita mencintai Nabi SAW, mencintai orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW, maka tidaklah kita dijanjikan oleh Allah untuk dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai pada hari kiamat. Itu nanti disebutkan tanda Ahlus Sunnah itu adalah mencintai para ulama-ulama yang mengibarkan bendera sunnah. Bukan malah mencelanya, bukan malah mengatakannya tolol, bukan. Tapi mencintai para ulama-ulama yang memang benar-benar tegar di atas as-sunnah. Min alamati ahlil bid'ah, di antara ciri ahlil bid'ah, al-ghuluwu fil ibadah. Ya, ciri lain dari ahlil bid'ah adalah mereka ini ghulu, berlebih-lebihan dalam beribadah, ekstrim dalam beribadah. Fal mubtadi' yazidu fil ijtihad liyanala fid dunya at-ta'zima wal jaha wal mal. Terkadang ahlil bid'ah itu, mereka itu bersungguh-sungguh dalam ibadah, ngotot dalam suatu ibadah, supaya untuk mendapatkan kedudukan duniawi, atau mendapatkan harta, atau mendapatkan apapun dari permasalahan-permasalahan duniawi. Ada ahlil bid'ah yang dia ini ghulu dalam ibadah, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi. Tapi ada juga wa ghairu dzalika min asnafi syahwat, ada juga yang kebalikannya. Ghulu dalam beribadah untuk mengekang syahwatnya secara berlebihan. Balit ta'zim ala syahwatid dunya. Bahkan mereka menganggap syahwat itu, syahwat dunia itu adalah sesuatu yang diharamkan secara mutlak di dalam Islam. Artinya syahwat itu tidak boleh mendapatkan kenikmatan sama sekali. Tidak boleh merasakan kenikmatan sama sekali. Ini ada ahlil bid'ah yang ekstrim seperti itu. Yang satu ekstrim dalam ibadah demi untuk mendapatkan tujuan duniawi. Yang satu justru untuk menghilangkan tujuan duniawi secara total. Ini sekali lagi menegaskan pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ahlil bid'ah yang satunya ghulu untuk mendapatkan kedudukan duniawi sehingga dia ghulu berlebihan dalam beribadah. Yang satunya lagi ghulu dalam syahwatnya. Ya, sehingga tidak mau kenikmatan duniawi sama sekali nggak mau. Dua-duanya sesat. Ya, yang pertengahan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala tara ila inqita'ir ruhban fi sawami'i an jami'il maldzuzat. Kata beliau, tidaklah engkau melihat orang-orang ar-ruhban, para rahib-rahib yang model beribadahnya seperti para biarawan-biarawan yang ada di gereja-gereja. Mereka itu memutus kenikmatan-kenikmatan duniawi secara total. Ya, diputus sama mereka. Nggak boleh menikmati kenikmatan duniawi. Wa muqasatihim fi asnafil ibadat wal kafi an syahwat. Mereka itu menghabiskan usianya, menghabiskan waktunya fokus untuk ibadah dan nggak mau kenikmatan dunia sama sekali. Wa hum ma'a dzalika khaliduna fi jahannam. Tapi ternyata meskipun ngotot beribadah, nggak mau kenikmatan-kenikmatan duniawi, mereka justru di akhirat kekal di dalam neraka selama-lamanya. Allah berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah, wujuhu yauma idzin khasyi'ah 'amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ya, ada orang-orang yang amilah, yang beramal di dunia, tapi di akhirat tasla naron hamiyah. Dia justru dimasukkan ke dalam neraka. Ya, ini adalah orang-orang yang tadi
mengharamkan nikmat-nikmat yang Allah halalkan atas mereka, tapi diharamkan dengan nama zuhud atau dengan nama khusyuk, ya, dengan nama khudu', ya, mengekang syahwat duniawi katanya. Nah, ini cara beribadahnya biarawan-biarawan, ya, pendeta-pendeta, pastor-pastor, model orang-orang seperti ini. Mereka nggak mau menikah, nggak mau kenikmatan-kenikmatan duniawi, fokus beribadah. Wa madzaka illa li khifati yajidunaha illa li khifatin yajidunaha fi dzalikal iltizam wa nasyatin yudakhiluhum yastashiluna bihi sha'ab. Ini disebabkan karena mereka menganggap remeh, ya, sebuah perkara yang harusnya itu mereka terapkan, tapi dianggap remeh sama mereka. Terlalu bersemangat dalam beribadah sampai-sampai mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Sehingga ibadah yang awalnya ini mudah, yang awalnya orang hidup di dunia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru oleh mereka dibikin susah, dibikin ruwet. Ya. Mudah agama ini sebagaimana penjelasan yang kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Tapi bagi ahli bid'ah, agama itu harus susah. Nggak boleh kelezatan-kelezatan duniawi. Nggak boleh makan yang enak, pakai baju yang bagus, ya, punya mobil yang bagus, punya HP yang bagus, ya, punya istri yang cantik. Nggak boleh, kata dia. Ini membuat agama menjadi susah, membuat orang hidup jadi susah. Padahal Allah menginginkan kemudahan bagi kaum muslimin. Di sisi yang lain, ahli bid'ah itu ada yang terlalu bermudah-mudahan. Yang satu bikin jadi susah, yang satu bikin agama terlalu gampang, terlalu longgar. Apa hukumnya ini? Boleh, nggak apa-apa. Apa hukumnya? Seorang pinjam uang di bank, ya, dengan cara yang riba, boleh, nggak apa-apa. Itu termasuk ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Boleh saling tolong-menolong. Ya. Apa hukumnya menggauli seseorang yang tidak ada ikatan pernikahan? Oh, boleh. Ya, selama itu suka sama suka katanya. Ridho dengan ridho. Ya, sebagaimana hukum jual beli, ridho dengan ridho katanya. Ini ahlul bid'ah yang satu terlalu ekstrim dalam memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam beragama, yang satunya terlalu ketat. Ya, sampai-sampai hal yang dimubahkan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan semuanya. Makanya di antara Khawarij itu cirinya mereka ini senantiasa bikin sesuatu yang menyulitkan dalam beragama. Padahal oleh syariat diberi kemudahan, tapi sama mereka dibikin sulit. Makanya ketika ada seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita ini bertanya kepada Aisyah, "Ma balul haid? Taqdis shaum wala taqdis shalah." Wahai Aisyah, kenapa sih perempuan yang haid, wanita yang haid, mereka itu diwajibkan untuk mengqadha puasa, tapi nggak diwajibkan untuk mengqadha sholat? Karena menurut akal, sholat sama puasa itu yang lebih diutamakan mestinya sholat. Amududdin, salah satu sholat ini merupakan tiangnya agama. Sholat sama puasa, iya lebih penting puasa. Bahkan para ulama khilaf. Orang yang meninggalkan sholat sama puasa lebih penting sholat. Para ulama sampai khilaf tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Tapi bersamaan dengan itu, syariat mengajarkan, mensyariatkan wanita yang haid, ketika dia dalam keadaan haid, dia itu tidak berpuasa dan tidak sholat. Tapi yang diqadha hanya puasanya. Sholatnya nggak perlu diqadha. Maka Aisyah menjawab kepada wanita tersebut, "Aharuriyatun anti?" Sis, kau ini haruriyah ya? Kau ini khawarij ya? Kalau bahasa kita. Kalau ini sis ya, kalau para laki-laki bro gitu. Jadi kalau ada yang tanya seperti itu, bro, ente khawarij ya? Kenapa? Dari pertanyaannya itu sudah jelas. Itu ciri-ciri orang khawarij. Tapi ternyata dia bukan wanita khawarij. Dia hanya mengatakan, innama ana as'al, aku cuma bertanya saja. Kemudian Aisyah mengatakan, hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sudah selesai. Ya'muruna biqadha'is shaum wala ya'muruna biqadha'is shalah. Ya, nu'maru
bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Kami dulu wanita-wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami memang tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, maka fikihnya Khawarij itu mirip seperti mereka. Ya, suka bikin agama ini jadi serem, bikin agama ini jadi berat, dan lain sebagainya. Dan ini diikuti oleh ahli bid'ah yang lain. Orang-orang yang mengadakan bid'ah-bid'ah kematian. Anda bisa bayangkan dan banyak bagaimana sebagian orang yang ditinggal mati oleh keluarganya karena nggak punya dana buat bikin tahlilan, nggak punya dana buat bikin selamatan, sampai akhirnya jual motornya, sampai akhirnya bahkan jual tanahnya, sampai kalau sudah nggak punya apa-apa lagi itu nyuri, begal, ngerampok, atau utang-utang dengan cara yang riba. Ya, karena menurutnya nggak enak kalau nggak ngadakan tahlilan, nggak enak kalau nggak ngadain selamatan, haul, dan lain sebagainya. Apa kata tetangga? Bikin agama jadi susah, padahal tidak ada syariat seperti itu. Membuat istilah-istilah, masa kau ngubur jenazah kayak ngubur kucing, ngubur manusia kayak ngubur kucing, nggak ditahlilin. Ya, ngubur kucing nggak ditahlilin, masa ngubur manusia juga nggak ditahlilin? Ya memang syariat kayak gitu. Ya, ini pemahaman Khawarij seperti yang kita sampaikan tadi. Bisa babi madakhalan nafsa minal hawa. Ini semua disebabkan karena jiwa mereka itu kemasukan hawa nafsu. Fa idza bada lil mubtadi' ma huwa alaihi ra'ahu mahbuban 'indahu famal ladzi yasudduhu 'anil istimsaki bihi wal isdiyadi minhu wa huwa yara anna a'malahu afdal min a'mali ghairihi. Apabila nampak bagi ahli bid'ah dan sesuatu, ada ahli bid'ah memandang sesuatu dan dia pandang itu sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang dicintai, maka bisa dipastikan ahli bid'ah itu tidak ada yang menghalangi ahli bid'ah itu untuk tidak melakukan apa yang dia anggap baik. Untuk berpegang teguh meyakini apa yang dia anggap baik tersebut. Dan dia menganggap apa yang dia kerjakan itu lebih afdol daripada apa yang dikerjakan oleh selainnya. Wa'tiqadatihi awfaq wa a'la kadzalika yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Allah mengatakan demikianlah Allah sesatkan siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah dan kami berikan petunjuk kepada siapa-siapa yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa qad yuftatanu ba'dun nasi bil mubtadi'ah lima yarawnahu 'indahum minat tazahhud awit takhasyu' awil buka aw ghairi dzalika min kathratil ibadah. Nah, ahli bid'ah tadi kita sebutkan ada di antara mereka yang menampakkan zuhud, gak mau kelezatan dunia, pakai pakaian yang sederhana, ya pakai kendaraan yang murahan, ya padahal mampu, bukan karena memang mampunya segitu, enggak. Tapi dia menampakkan zuhud seakan-akan dia ini orang yang orang-orang yang benar-benar tawakal kepada Allah, gak mau kemewahan, gak mau kenikmatan dunia. Sebagian orang tertipu sama ahli bid'ah dari sisi ini. Dilihat dia ini suka menangis, kalau kajian itu meneteskan air mata, khusyuk kalau beribadah, lama kalau beribadah, bahkan kalau sholat itu, kalau dulu Nabi kakinya bengkak, ini cuklek kakinya ini. Ya, saking lamanya dia beribadah, bukan bengkak lagi, cuklek kakinya ini. Sebagian orang terfitnah, tertipu dengan ahli bid'ah yang seperti ini. Ustadz Fulan ini, Masya Allah dia ini zuhud, dia ini. Ustadz Fulan ini Masya Allah dia itu kalau ngasih kajian, ngasih ceramah itu sering menangis dia ini. Terus emang kalau nangis berarti di atas kebenaran. Gak ada para ulama salaf itu menimbang hak dan batil itu dari tangisan, itu gak ada. Ya, kalau menimbang anak kecil sehat atau enggak dari nangis, ya itu masih bisa. Itu memang indikator. Kalau sampean punya anak, Anda punya anak gitu, anaknya nggak pernah nangis selama 1 bulan, nah itu loro itu. Bisa dijadikan timbangan, oh ini anak tidak sehat ini. Oh anak ini tiap hari nangis terus, nggak pernah mandek. Seminggu nangis terus, nggak pernah mandek, sampai kering air matanya. Ini tidak sehat juga ini. Kalau anak kecil bisa dijadikan sebagai indikator. Nangis atau endaknya bisa dijadikan sebagai indikator sehat atau tidaknya dia. Tapi kalau seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama, nggak bisa dijadikan standar itu nangisnya dia. Berarti kalau nangisan ini di atas kebenaran gitu. Nggak ada kayak gitu. Ini standar yang keliru, bahkan sebagian ahlu sunnah tertipu dengan itu.
Ini Ustadz ini nggak pernah nangis ini. Berarti sesat gitu. Ya, siapa ulama yang mengatakan demikian? Walaysa hadza miqyasan sahihan fi ma'rifatil haq. Ini kata beliau. Ini bukan timbangan yang sahih dalam mengetahui kebenaran. Anda nggak bisa melihat kebenaran dari zuhudnya dia. Oh, berarti yang kalau kajian naik sepeda ontel, oh ini pasti di atas kebenaran. Tapi kalau yang bawa mobil, apalagi mobil mewah, oh ini berarti batil ini dakwahnya dia. Ya, pasti dia itu nggak benar dakwahnya. Buktinya kaya raya dia. Ustadz itu harusnya miskin. Kapan ada standar kayak gitu itu? Ya. Kemudian faqad qala li ashabihi, faqad qala sallallahu alaihi wasallam fi ashabi fi wasfi ahli bidah minal khawarij. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khawarij. Nabi mengatakan tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa a'malakum ma'a amalihim. Kalian wahai para sahabat, kalau ngelihat ibadahnya orang-orang khawarij, kalian menganggap ibadah kalian itu sepele. Kalau ngelihat salatnya orang-orang khawarij, kalian melihat salat kalian sendiri, kalian merasa salatku belum ada apa-apanya. Puasa kalian, jika dibandingkan dengan puasa khawarij, kalian akan menganggap remeh puasa kalian. Nggak ada apa-apanya jika dibandingkan puasanya orang-orang khawarij. Tapi meskipun demikian mereka sesat. Bukan parameter itu dijadikan sebagai hak dan batil. Timbangan kebaikan dan kesesatan seseorang tidak dilihat dari itu. Ya, tapi dilihat bagaimana akidahnya dia selaras nggak dengan akidahnya para salaf. Wa anil Auza'i qal balaghani anna man ibtada'a bid'ata dhalalatin alafahu syaitanul ibadah aw alqa alaihi al-khushu'a wal buka kay yastada bihi. Kata Imam Al-Auza'i, telah sampai kepadaku bahwa barang siapa yang berbuat bid'ah dengan bid'ah yang sesat, maka syaitan itu akan menyertainya dalam setiap ibadahnya. Nah, perhatikan, kalau orang itu sudah kemasukan bid'ah, tatkala dia beribadah, maka syaitan itu akan menyertai dia dalam ibadahnya. Apa yang dihasilkan? Syaitan akan membuat orang ini menangis. Syaitan akan membuat orang ini menampakkan kekhusyuannya. Untuk apa? Untuk menipu orang lain. Jadi kalau ada ahli bid'ah, misalnya orang Khawarij atau orang Mu'tazilah atau Jahmiyah dari ahli bid'ah yang lain, ketika dia beribadah, syaitan jadikan dia ibadahnya itu benar-benar seperti ibadahnya orang yang zuhud. Untuk apa? Supaya orang-orang awam tertipu dengan ibadahnya dia. Supaya orang-orang awam tertarik dengan ibadahnya dia. Dan tertarik kemudian dengan pemikirannya. Ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak memandang kesolihan seseorang atau orang itu di atas sunnah atau di atas kesesatan itu tidak dipandang dari banyak-banyakan ibadah. Tidak dipandang dari nangisnya dia. Tidak dipandang dari zuhudnya dia, tidak. Tapi dipandang dari akidahnya. Ya, dipandang dari usul, perkara-perkara pondasi yang disepakati oleh para ulama dari zaman ke zaman. Itu yang diperhatikan. Nah, ini jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian ciri-ciri ahli bid'ah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke pembahasan berikutnya, adharu alamati ahli sunnah, yaitu ciri-ciri yang paling nampak dari ahlus sunnah wal jamaah. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.